Hai, welcome back to Marketing Class with me, Erika. Dan dalam video kali ini, saya akan berbicara tentang setting product strategy. Jadi kan sebelumnya kita udah belajar nih gimana caranya untuk memilih segmen market yang tepat, lalu kita udah milih target market kita dan membangun positioning kita. Nah, sekarang semua rencana-rencana itu akan kita salurkan, kita lebih perdalam lagi di dalam mendesain produk yang sesuai dengan apa yang keinginan dan kemauan dari target market kita tersebut. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, membahas tentang strategi produk, kita perlu tahu dulu nih, strategi produk tuh adanya di mana sih di dalam proses dari STP menjadi 4P. STP kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Segmenting adalah upaya kita untuk membagi customer menjadi grup-grup yang memiliki minat dan keinginan yang sama. Kemudian kita akan memilih segmen market yang mungkin paling tepat bagi produk kita di dalam proses targeting. Lalu kemudian kita akan mengembangkan positioning, kita berusaha untuk menemukan tempat bagi produk kita di dalam benak customer. Dan dari semua hal tersebut akan diterjemahkan dalam 4P, yaitu Product Price, Place, dan Promotion. Dan video kali ini kita akan membahas tentang strategi produk tersebut, yang mana kita kan udah sempat untuk membahas tentang USP ya, atau Unique Selling Point di dalam positioning. Nah, bagaimana kita akan melihat USP tersebut akan diterapkan di dalam produk kita tersebut. So, apa yang kita akan bahas dalam video ini? Kita akan belajar tentang apa itu produk, kemudian kita akan mengerti apa yang disebut dengan Customer Value Hierarchy. Kita juga akan belajar tentang karakteristik dan klasifikasi dari produk, dan yang terakhir kita akan membahas sedikit lagi tentang diferensiasi yang bisa dilakukan terhadap produk. Produk sendiri adalah apapun yang kita bisa tawarkan kepada pasar yang bertujuan untuk dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dari customer-nya. Produk itu nggak sekedar produk yang biasa kita tahu ya, mungkin ada shampoo, sabun, ada makanan ringan, ada snack, berupa barang apapun yang bisa kita lihat, memang pada umumnya itu disebut sebagai produk. Tetapi di dalam konteks marketing, produk itu sebenarnya hal-hal lain yang bisa kita tawarkan, bisa kita jual, dan pada akhirnya bisa menghasilkan profit. Nah, itu kita sebut sebagai produk. Let's take a look, ada apa aja yang bisa disebut sebagai produk. Selain goods atau tadi barang-barang yang udah saya jelaskan, ada services atau jasa. Nah, jasa itu bentuknya seperti apa? Misalnya jasa konsultasi interior designer, kemudian ada dokter, jasa hukum seperti pengacara atau notaris, itu berupa jasa, itu juga dianggap sebagai produk di dalam marketing. Kemudian ada people, orang-orang selebritis ya, para public figure, mereka juga dijual, tanda kutip ya, karena kalau kita perhatiin misalnya di film, biasanya kalau film mau diluncurkan dia sudah memasang bahwa aktor atau aktris yang ada bergabung di dalam film ini adalah aktris ini gitu ya. Dan itu menjadi daya tarik dari film tersebut. Salah satu contohnya adalah RDJ atau Robert Downey Jr. dalam perannya sebagai Iron Man di dalam sequel film dari Avengers. Itu menjadi daya tarik sendiri untuk orang agar menonton film tersebut. Lalu selain orang, kita juga bisa menjual yang namanya experiences. Kita bisa bungkus itu menjadi sebuah produk. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya paket untuk berrafting di sebuah sungai gitu ya, atau mungkin paket jalan-jalan ke Bromo atau ke Kawah Ijen. Nah, itu kan sebuah pengalaman ya, yang dibungkus menjadi sebuah produk. Kemudian bisa juga berupa events, misalnya Java Jazz Festival atau Kickfest gitu ya. Kita bisa jual konser, itu juga memberikan uang bagi produsen. Lalu ada juga places. Places berbicara tentang tempat-tempat, misalnya kalau ini fotonya adalah Santorini ya di Yunani. Tapi kalau misalnya dekat kita, kayak Indonesia punya Bali. Nah, Bali itu adalah komunitinya Indonesia ketika promosi ke luar negeri. Lalu bisa juga berupa organization. Contohnya di sini adalah Yayasan Jarum, yang mana salah satu produk dari Yayasan Jarum ini adalah memberikan beasiswa bulu tangkis kepada para atlet-atlet yang potensial. Lalu yang terakhir adalah ideas atau ide. Sedikit saya mau cerita tentang Elon Musk.
seorang CEO dari SpaceX dan Tesla. Beliau adalah seorang yang visioner. Beliau selalu memulai dari impian gitu ya. Dan dari impiannya tersebut dia berhasil membuat dua buah perusahaan yang kemudian dijual ke Compaq dan satu lagi ke Amazon, menjadi cikal bakal dari PayPal. Lalu kemudian dia membuat SpaceX ini ya, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk bisa membangun roket dengan berbagai tujuan komersial. Dan orang ini adalah orang yang sangat visioner. Dia bisa membuat ide-idenya kemudian disalurkan menjadi sebuah bisnis, dan pada akhirnya itu mendatangkan profit. So basically bisnis itu kayak gitu. Bisnis itu dimulai dari sebuah ide. Ketika ide itu bertemu dengan eksekusi yang benar dan kemudian bisa menjadi profitable, nah ide tersebut kemudian telah berubah menjadi sebuah produk. Produk-produk yang ditawarkan di pasar, yang disebut juga sebagai market offering, akan dievaluasi oleh customer dalam 3 hal. Yang pertama adalah fitur dari produk itu sendiri dan kualitas dari produknya. Yang kedua adalah service mix dan quality, jadi maksudnya adalah pelayanan yang menyertai dari penjualan produk tersebut. Dan yang ketiga adalah price-nya atau harganya. Kalau berbicara tentang fitur produk, kalau contohnya misalnya laptop ya, nah, laptop tuh fiturnya apa aja? Salah satunya adalah resolusi layar, kemudian tersedianya USB port, lalu operating systemnya seperti apa, kualitas dari produk itu tersendiri gitu ya, kualitas fisik dari produk itu tersebut seperti apa. Lalu kita akan mempertimbangkan juga service mix atau layanan yang menyertai penjualan produk tersebut. Misalnya toko tempat kita membeli, apakah orangnya bisa menjelaskan dengan baik gitu ya, ramah terhadap setiap pertanyaan kita ketika kita mau konsultasi, produk apa yang, laptop mana yang paling cocok buat kita, dan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan mempertimbangkan harganya. Kalau benefit yang kita dapatkan, kita rasa cocok sama harganya, maka kita akan cenderung melihat bahwa ya harganya pas gitu ya. Tapi kalau benefit yang kita dapatkan mungkin lebih rendah daripada harganya, kita akan bilang bahwa wah ini harganya ketinggian. Sebaliknya ketika kita merasa kita dapat benefit yang lebih tinggi daripada yang kita harapkan, daripada harga yang tertera di situ, maka kita akan cenderung beranggapan bahwa itu murah. Nah, ketiga hal ini yang akan membentuk namanya attractiveness atau kemenarikan dari suatu penawaran. Untuk bisa menemukan offering yang tepat bagi customer kita, maka kita perlu melakukan yang namanya 5 levels of product. Sebenarnya ini adalah sebuah tools yang dibuat oleh Bapak Kotler yang bertujuan untuk bisa mengenali kebutuhan customer dari level yang paling basic ya, core needs, sampai kepada level psychological needs. Dan di setiap level ini, dari core benefit kemudian ke generic, ke expected product dan seterusnya, di dalam setiap level ini, kita akan menambahkan customer value kepada produk kita. Caranya seperti apa? Let's take a look. Untuk dapat memahami dan menggunakan 5 level of product tersebut, kita perlu terlebih dahulu memahami yang namanya customer needs, customer wants, and customer demand. Karena dengan mengetahui 3 hal ini, barulah kita dapat menyusun 5 level of product kita. Yang pertama nih ya, yang customer needs. Customer needs itu berbicara tentang kebutuhan dasar dari manusia. Misalnya saja butuh air untuk dapat mengatasi rasa haus. Lalu kemudian need tersebut bisa menjadi want ketika customer itu menginginkan cara tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya tadi. Misalnya saja dia menginginkan air yang bersih, yang aman untuk diminum. Lalu kemudian berubah menjadi demand ketika ada seperangkat dari keinginan dan juga kebutuhan yang dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan tersebut. Misalnya saja demand itu untuk flavored and sport drink. Jadi kita tadinya pengen minum, haus pengen minum, tapi pengen minum yang bersih apa ya gitu ya. Tapi kayak cuacanya lagi panas nih, enak kali ya kalau minum yang dingin-dingin, terus juga habis berkeringat, udah minum Pocari Sweat aja. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kerjanya.
Di level pertama ada core benefit atau kebutuhan dan keinginan yang fundamental yang benar-benar dasar yang customer butuhkan ketika mereka membeli sebuah produk. Contohnya saja air di dalam kemasan atau air di dalam botol. Core benefit-nya adalah untuk mengatasi rasa haus. Kalau salon atau hair salon, yang dibutuhkan adalah hair treatment. Jadi macam-macam atau aneka perawatan rambut mulai dari cuci sampai bersih, kerembat, potong, pewarnaan dan segala macamnya. Dan kalau untuk hotel, core benefit-nya adalah tempat untuk tinggal waktu kita jauh daripada rumah atau lagi nggak di rumah, mungkin kita lagi berpergian gitu ya. Lalu ada bank. Kalau bank tentu core benefit-nya adalah financial service, di mana kita bisa mendapatkan layanan-layanan yang sehubungan dengan kebutuhan finansial kita. Di level kedua, kita membahas tentang basic atau generic product. Di sini adalah fitur-fitur utama dari sebuah produk yang menjadikan core benefit tadi bisa menjalankan fungsinya. Misalnya saja untuk bank. Namanya saja bank berarti butuh misalnya account number, terus butuh saving plan atau jenis-jenis tabungannya, kemudian ada buku tabungan, ada ATM, ada kartu ATM-nya, ada banknya sendiri, ada cabangnya. Dan kalau untuk hotel, kita bisa bilang bahwa generic produknya adalah room-nya itu sendiri, kemudian ada bed atau kasurnya, ada spray, ada bantal, kemudian mungkin juga ada kamar mandi di dalamnya. Nah, semua itu adalah basic produknya. Di level ketiga, kita berbicara tentang expected product. Jadi di sini adalah fitur-fitur yang sudah kita tetapkan di dalam basic product, tapi kemudian kita tingkatkan lagi supaya fitur-fitur ini bisa bekerja atau berperforma di tingkat di mana yang diharapkan oleh customer. Misalnya untuk bank, kita harapkan ada pelayanan yang baik dari customer service-nya, kemudian ATM-nya yang tersedia di mana-mana, ATM-nya bisa berfungsi untuk transaksi finansial kita. Dan kalau untuk hotel, kita mengharapkan ruangannya bersih, kemudian tidak berbau, kemudian juga spraynya juga bersih dan tidak ada mungkin berbau atau bercak-bercak yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Lalu ada kamar mandinya yang juga bersih, gitu ya. Selanjutnya di level 4 ada augmented product. Di sini adalah variasi dari produk tersebut. Jadi fitur-fiturnya tadi sudah dibahas ya di basic product, kemudian sudah ditambahkan lagi nilainya di level ketiga di dalam expected product. Nah, kemudian di level keempat ini kita membuat fitur tersebut lebih jauh lagi, lebih berbeda lagi, dan kalau bisa malah menjadi keunggulan dari produk kita itu dan membedakannya dari kompetitor kita. Misalnya saja untuk layanan BCA, mereka punya layanan BCA Mobile, ada M-Banking, ada Klik BCA, Internet Banking, ada SMS Banking, dan berfungsi selama 24 jam, 7 hari. Lalu jaringannya luas dan aplikasinya mudah untuk dipelajari dan untuk digunakan gitu ya. Dan kalau untuk hotel, salah satu contohnya adalah Accor Group yang mana mereka punya aplikasi khusus untuk member sehingga setiap orang atau customer yang ingin menginap di jaringan hotel Accor bisa memesan melalui aplikasi ini dan tentunya harganya akan lebih murah dibandingkan dengan kalau misalnya membeli melalui seperti misalnya Traveloka atau Booking.com. Dan pada akhirnya kita mencapai di level kelima yaitu potential product. Ini adalah augmentation atau level yang sebelumnya yang kemudian ditransformasikan lagi sehingga bisa sebuah produk bisa memenuhi kebutuhan yang mungkin masih akan mendatang. Salah satunya yang dilakukan oleh industri hotel akhir-akhir ini, mereka menawarkan room-nya atau kamarnya tidak lagi menjadi tempat di mana mungkin kita bisa tinggal selama liburan atau pas lagi keluar kota, tetapi malah bisa menjadi tempat untuk kerja, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di mana banyak orang itu dirumahkan atau bekerja dari rumah dan mungkin butuh suasana baru. Nah, dia menawarkan staycation atau work from hotel. Rate-nya juga berbeda dibandingkan yang biasa karena rate yang ditawarkan bisa jadi untuk beberapa hari ya, untuk 10 hari dan bahkan ada yang sampai
layanan untuk 1 bulan tinggal di hotel tersebut. Nah, jadi awalnya hotel itu berupa tempat tinggal sementara saat liburan, pada akhirnya bisa menggantikan sedikit dari fungsi rumah gitu ya, dan menjadi tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas selayaknya kita di rumah atau bahkan menjadi tempat kerja. Tadi kita sudah bahas level dari produk, sekarang kita bicara tentang klasifikasi dari produk. Ada 3 kategori yang kita bisa lakukan untuk mengklasifikasi produk. Yang pertama berdasarkan durability and tangibility, jadi berdasarkan daya tahan dari produk tersebut dan apakah produk tersebut dapat kita lihat atau tidak lihat. Dan yang kedua adalah berdasarkan consumer goods classification dan yang ketiga berdasarkan industrial goods classification. Yuk kita lihat apa aja bedanya. Dalam klasifikasi yang pertama, kita membagi produk berdasarkan durability-nya atau daya tahannya dan tangibility-nya. Apakah sebuah produk itu nyata, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, atau tidak nyata. Dan kalau yang tidak nyata, ini berarti kita berbicara tentang service gitu ya. Nah, untuk yang durability ada 2 hal. Pertama, non-durable goods. Ini adalah barang-barang yang nyata, yang tangible, kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa rasakan, yang dikonsumsi secara frequently atau secara berkala. Misalnya produk-produk seperti shampoo, kan kita pakai mungkin sebulan habis, atau mungkin untuk makanan gitu ya, yang kita bisa langsung konsumsi. Dan untuk durable goods adalah barang-barang yang bisa bertahan agak lebih lama, misalnya kulkas atau televisi elektronik seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah services, di mana ini adalah kategori barang atau produk yang intangible atau kita tidak bisa lihat. Seperti karakteristiknya ada di bawahnya ya, intangible, inseparable, variable, dan perishable, yang akan kita bahas dalam slide berikutnya. Berbicara tentang service, berarti kita juga perlu mempelajari sedikit banyak tentang karakteristik dari pelayanan atau dari service itu. Yang pertama, intangible, yaitu service itu atau pelayanan itu kita nggak bisa lihat bentuknya kayak apa. Misalnya saja kalau kita sedang mendapatkan konsultasi dari agen asuransi, yang mana si agen menjelaskan tentang produk-produk finansial, benefitnya seperti apa yang dapat kita dapatkan, apa yang mungkin kita perlu lakukan atau apa yang menjadi kewajiban kita, dan bagaimana produk asuransi ini kemudian dapat melindungi kita dan keluarga kita di masa-masa kritis, terutama pada saat sakit penyakit di masa mendatang. Waktu kita sedang dijelaskan, kita kan nggak bisa lihat ya secara langsung asuransi itu seperti apa, tapi perlu dijelaskan. Nah, service itu seperti itu, bersifat intangible, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasakan. Yang kedua, inseparable, yaitu bahwa service itu tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasanya. Misalnya, kalau konsultasi dengan dokter, ya karena kita maunya konsultasi kan dengan dokter, ya tentunya sama dokter. Kalau konsultasi sama suster kan nggak berarti sama dengan dokter dong ya, karena memang nyangkut gitu di profesinya, yaitu di dokter itu sendiri. Sama halnya kalau misalnya desain interior atau penjahit, ya berarti jasanya itu yang katut gitu atau ngikut ke orang yang menyediakan jasa tersebut. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu variable, artinya kualitas dan hasil dari jasa tersebut sangat bergantung dari providernya, dari siapa yang menyediakan. Kalau di bisnis salon gitu ya, di make up sama owner sama asisten tuh biasanya harga beda. Kenapa? Karena dianggap kalau ownernya tuh lebih berpengalaman, lebih memiliki banyak training gitu ya, sehingga diharapkan hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau di make up sama asistennya. Jadi harganya juga beda. Dan karena variabel ini, karena bervariasi ini, maka harga satu makeup artist dengan makeup artist lainnya itu berbeda. Dan ini berlaku di dalam bisnis jasa. Ada kalanya kalau memasang CCTV dengan provider A, kok harganya lebih tinggi daripada yang B? Oh, karena yang A itu mungkin lebih rapi daripada yang B. Dan yang keempat, karakteristiknya adalah perishable atau habis, tidak bisa disimpan. Kalau kita pergi ke salon untuk mendapatkan beauty treatment, maka jasa yang kita dapatkan ya pada saat itu aja. Ketika kita sudah selesai dan membayar, kita udah tidak lagi mendapatkan jasanya. Dan jasa itu tidak bisa ditumpuk atau
simpan gitu ya dalam jangka waktu tertentu, tetapi habis dikonsumsi pada saat kita menerima pelayanan jasa tersebut. Klasifikasi yang kedua adalah consumer good classification, di mana barang dibagi menjadi 4, yaitu convenient goods, shopping goods, specialty goods, dan unsold goods. Apa bedanya? Yang pertama, convenient goods adalah barang-barang yang kita beli secara reguler, sering kita beli misalnya snack yang kita sukai gitu ya, terus belanja bulanan gitu, itu juga salah satunya adalah convenient goods. Kita beli dan kita nggak terlalu banyak mikir mau pilih yang mana karena kita biasa udah beli merek tertentu gitu ya. Lalu ada shopping goods, ini adalah barang-barang yang mungkin kita nggak terlalu beli, tapi merupakan barang-barang yang kita beli karena harga, karena kualitas, dan karena stylenya. Contohnya adalah fashion. Kita beli baju kan sesuai dengan selera kita ya. Lalu yang ketiga adalah specialty goods. Ini adalah barang-barang yang punya fitur-fitur unik dan punya value dari brandnya. Ya contohnya mobil atau handphone. Lalu ada unsold goods atau barang-barang yang kita jarang beli, kita bahkan suka nggak kepikiran sih mau beli barang tersebut. Salah satunya adalah ensiklopedia. Klasifikasi yang ketiga adalah industrial goods classification, di mana kita membagi produk berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama material and parts, yang kedua adalah capital items, dan yang ketiga adalah supplies dan business service. Untuk yang pertama ada materials and parts. Ini adalah barang-barang yang menjadi raw materials atau bahan baku dasar dari industri dan juga adalah parts ya. Jadi produk-produk atau barang-barang yang menjadi bagian-bagian dari mesin-mesin dari manufacture. Bagian yang kedua kita bicara tentang capital items. Ini adalah produk-produk yang bersifat jangka panjang yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan dari produk yang dihasilkan oleh manufacturer atau perusahaan produsennya ya. Salah satunya adalah komputer untuk administrasinya, terus ada dinamo, terus kemudian juga ada mesin-mesin pabrik. Bagian yang ketiga, kita bicara tentang supplies dan business service. Jadi ini adalah produk-produk yang mungkin bersifat short term, jangka waktunya pendek gitu ya, tapi memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan dari produk perusahaan tersebut. Salah satu contohnya nih misalnya catnya, wallpapernya gitu ya. Kemudian ada layanan perawatan gedung, cleaning service, nah itu merupakan business service. Setelah tadi kita bicara tentang bagaimana produk itu diklasifikasikan, dan saat ini kita akan mulai berbicara tentang bagaimana sih kita membuat produk kita itu berbeda dari produk pesaing-pesaing kita. Ada 8 cara yang dapat kita gunakan. Kita bisa membuat perbedaan di dalam form atau bentuk, kemudian dari features, kemudian dari kualitas performance, kemudian dari apakah produk tersebut mudah untuk bisa di maintenance atau untuk bisa diperbaiki. Lalu ada reliability atau ketahanan dari produk tersebut, ada style, ada durability, dan performance quality. Yuk kita bahas satu-satu ya. Berbicara tentang product differentiation, kita akan mulai dari yang paling umum dulu, yaitu form. Form atau bentuk berbicara tentang bagaimana kondisi fisik dari produk tersebut. Ukurannya seperti apa, lalu bentuknya seperti apa, atau struktur fisiknya seperti apa. Misalnya untuk kursi ya, kursi ruang tamu. Kursi ruang tamu kan modelnya berbeda-beda tuh ya. Dari bentuknya aja, bentuk yang satu dengan bentuk yang lain berbeda dan harganya sudah berbeda. Lalu yang kedua adalah features. Ini adalah suplemen yang dapat, bukan suplemen makanan itu ya, suplemen ya, tapi hal-hal yang memang ditambahkan ke dalam sebuah produk untuk mendukung fungsi utamanya. Misalnya aja laptop ya, untuk mendukung fungsinya maka ada resolusi layar tertentu gitu ya, untuk kemudian ada USB port. Perbedaan resolusi, perbedaan operating system ya, itu kan akan membuat perbedaan harga. Pada akhirnya juga membuat produk tersebut berbeda satu sama yang lain.
Yang ketiga adalah performance quality. Ini adalah tingkat di mana karakteristik utama dari produk tersebut itu bisa berfungsi dengan maksimal. Ada produk-produk yang punya performance kan lebih bagus daripada produk yang lainnya. Itu bisa menjadi perbedaan. Lalu ada conformance quality, tingkat di mana setiap produk yang diproduksi itu sebenarnya identik dan pada akhirnya bisa memenuhi standar yang sudah dijanjikan oleh produsennya. Kesel nggak sih kalau misalnya kita beli barang gitu ya, dari brand yang sama, barang yang satu bagus kok barang yang lain kayak kurang bagus gitu ya. Apalagi kalau kita beli satu barang yang benar-benar sama, tapi yang satu bisa running well, bisa beroperasi dengan sempurna, sedangkan yang satu lagi jelek. Kan kita akan menjadi pertanyaan ya, kok waktu itu aku beli merek A ini, ketika aku beli ternyata nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi conformance quality bisa menjadi juga suatu keunggulan bersaing, bisa menjadi differentiation. Kalau kita tahu brand A gitu ya, atau brand Samsung, kita tahu bahwa levelnya tuh pasti sama, produknya tuh jarang cacat karena yang satu berfungsi sempurna, maka yang lain bisa berfungsi dengan sempurna juga. Selanjutnya adalah repairability atau kemampuan sebuah produk itu untuk mudah diperbaiki. Ini penting banget nih, salah satunya kalau mau beli laptop, handphone, atau mobil gitu ya. Ada kalanya kita milih brand yang gampang kalau misalnya rusak bisa diperbaikin gitu. Lalu style, ini terutama di dalam produk-produk fashion gitu ya, produk-produk yang mengunggulkan keindahan atau desain atau gaya dari produk tersebut. Kita tahu ya, beda model aja baju tuh pada akhirnya beda harga gitu. Lalu ada durability. Durability berbicara tentang daya tahan dari suatu produk dan terutama apakah produk tersebut bisa berfungsi dalam kondisi-kondisi yang mungkin nggak biasa gitu. Kalau contohnya ada ada sekali waktu tuh handphone yang dikeluarkan tuh dibilang bahwa salah satu fiturnya yang diunggulkan adalah produk tersebut, handphone tersebut lebih tahan air dibandingkan model-model lainnya gitu. Berarti itu keunggulan yang kemudian ditonjolkan, terutama menyasar orang-orang yang mungkin agak ceroboh gitu ya. Jadi kadang-kadang handphonenya suka kena air lah gitu. Ini bisa jadi suatu keunggulan juga. Lalu reliability, sebuah tingkat di mana produk tersebut tidak mengalami malfunction atau rusak pada waktu yang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya handphone gitu umurnya kan rata-rata 2-3 tahun deh ya sebelum ada teknologi baru. Jadi kita harapkan dalam 2 tahun itu handphone yang kita beli nggak akan rusak tapi bisa berfungsi dengan optimal. Berbicara tentang produk, maka kita juga perlu mempertimbangkan tentang desain produknya. Kalau kita di kelas marketing, kita nggak bicara tentang bagaimana sih caranya kita membuat produk ya dari nol gitu. Kita nggak membahas desain produk yang seperti itu. Tapi kita membahas bagaimana desain produk ini secara konsep marketing itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari customer dan desainnya tersebut bisa memberikan value sehingga kita bisa menjualnya dan menghasilkan profit dari situ. Desain sendiri adalah fitur-fitur yang menunjukkan atau menampilkan pada akhirnya gimana produk itu terlihat dan bisa dirasakan atau berfungsi kepada customer-nya. Untuk perusahaan, produk yang didesain dengan cermat dan mudah untuk diproduksi itu juga mudah untuk didistribusikan, itu akan mendapatkan nilai lebih lah bagi perusahaan ya. Contohnya adalah IKEA. Produk-produk IKEA itu punya keunggulan salah satunya bisa didistribusikan secara flat atau rata gitu. Ini sangat memudahkan dan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi ketika dia ngirim tuh pengirimannya bisa optimal sehingga diharapkan harganya bisa rendah atau harganya bisa terjangkau lah oleh customer-nya. Lalu penyimpanannya juga gampang selama di gudang karena space-nya maksimal. Jadi itu salah satu gunanya produk desain ya untuk perusahaan. Dan kalau untuk customer, produk-produk yang bisa memiliki desain yang unik atau benar-benar cermat gitu ya. Pertama enak dilihat gitu, kedua mudah untuk dipasang, digunakan, dan terutama mudah untuk diperbaiki. Itu menjadi pilihan bagi customer.
Tidak dapat dipungkiri bahwa desain dari produk itu dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap produk yang kita berikan atau tawarkan kepada customer. Contohnya untuk baju-baju pesta yang dikeluarkan oleh desainer-desainer ya, dengan menggunakan brand tertentu gitu ya, brand yang luxury, kita sebagai pengguna bisa merasakan apa ya, wah kayak jadi princess gitu ya, mewah kayak selebritis, stylish banget. Tapi kalau kita pakai merek yang lain, mungkin kita merasa, misalnya kita pakai Adidas gitu, kita ngerasa kita sporty banget, gaul gitu, casual. Dan kita juga perlu memahami bahwa customer itu pada dasarnya mereka tuh mau kok bayar lebih untuk produk-produk yang punya desain yang unik. Dan produk-produk yang punya desain atau fitur yang unik ini pada akhirnya membedakan produk tersebut dari produk lainnya di pasaran. Contohnya, satu rumah mode dengan rumah mode yang lain, walaupun sama-sama jual baju, tapi karena punya style yang berbeda, ngasih feeling yang berbeda kepada penggunanya, pada akhirnya bisa memberikan pembedaan antara satu sama lain dan terutama juga harganya juga pada akhirnya akan berbeda. Selain desain produk, kita juga perlu mempertimbangkan packaging atau kemasan dari produk kita tersebut. Kemasan itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama untuk menjual produk, untuk mempermudah penjualan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi produk tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk memfasilitasi penggunaan dari produk. Packaging sendiri merupakan sebuah proses untuk membuat atau memproduksi pembungkus ya dari produk yang kita telah punya itu menjadi sebuah paket yang tentunya mudah untuk didistribusikan. Packaging itu berguna untuk menawarkan produk kita atau barang dagangan kita ini dalam kondisi yang aman dan mudah untuk baik untuk didistribusikan maupun untuk digunakan. Lebih lanjut lagi, packaging dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah consumer packaging dan yang kedua adalah industrial packaging. Bedanya di mana? Yang pertama, kalau consumer packaging ini adalah kemasan yang memang didesain untuk customer. Jadi untuk memudahkan customer membedakan satu sama lain. Kemudian juga ada nutritionnya, mungkin ya di situ ada labelnya. Kemudian memang menarik minat customer waktu membeli dan terutama memudahkan saat sedang didisplay di toko. Jadi untuk consumer packaging ini tujuan utamanya adalah untuk marketing dari produk tersebut. Berbeda dengan industrial packaging, di dalam industrial packaging, kemasan ini digunakan terutama untuk melindungi produk selama sedang didistribusikan atau lagi disimpan di gudang. Jadi fokusnya di logistik. Ada klasifikasi juga di dalam packaging. Yang pertama adalah primary, yang kedua adalah secondary, dan yang ketiga adalah tertiary. Kita bisa lihat di sini ya, contohnya untuk produk obat. Primary packagingnya sendiri adalah kapsulnya itu sendiri gitu ya, karena bubuk obatnya ada di dalam kapsul, lalu kemudian ditutup dengan bungkus dari aluminium dan plastik. Nah, itu disebut primary packaging. Ini adalah kemasan yang memang direct contact gitu, atau kontak langsung dengan produk dan bertujuan untuk mempertahankan kualitas dari produk tersebut. Tahap yang kedua adalah secondary, di mana berguna untuk membantu dalam presentation atau membuat produk itu kelihatan mudah untuk dicari gitu ya kalau lagi di toko, dan juga untuk melindungi. Nah, contohnya itu adalah box, isinya adalah mungkin 2 atau 3 atau 5 saset dari produk tersebut. Lalu ada secondary or tertiary, jadi pak-pakan yang secondary itu dipak lagi gitu ya menjadi misalnya isi 10 atau isi 12. Dan kalau untuk tertiary ini sebenarnya gunanya untuk shipping, untuk pengiriman, untuk penyimpanan di gudang, untuk bulk handling. Bulk handling itu berarti ditumpuk-tumpuk gitu ya. Setelah packaging, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah labeling. Labeling itu nggak cuma sekedar tag harga, tetapi juga mengandung informasi-informasi tentang produk itu sendiri. Tujuan dari labeling yang pertama adalah brand identification.
Jadi kita bisa membedakan ya, ini brand apa atau brand apa, brand A atau brand B. Kalau misalnya cuma botol doang gitu ya, isi sirup gitu, tapi nggak ada namanya, kan kita nggak bisa bedain mana yang merek Marjan misalnya, mana yang merek ABC. Jadi tujuan pertama adalah brand identification. Yang kedua adalah product description, jadi kita bisa tahu nih ya di dalam toples ini, itu isinya apa sih? Misalnya toples selai gitu ya, di situ kan ada keterangannya. Ini barang apa, rasanya seperti apa, kemudian ada nutrition fact-nya, atau kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, kemudian ingredients atau komposisinya ada apa saja. Dan yang terakhir adalah promotion. Jadi ini adalah kata-kata yang bersifat persuasif atau membujuk yang terletak di dalam labelnya. Misalnya Coco Crunch untuk sarapan pagi yang bergizi. Nah, itu adalah salah satu bentuk promotion yang terdapat di dalam labeling. Hal terakhir yang kita perlu pertimbangkan adalah garansi dari produk tersebut. Produsen yang memberikan garansi kepada produk biasanya menggunakan garansi sebagai marketing tools atau sarana pemasaran, di mana manufacturer atau produsen itu berusaha meyakinkan customer bahwa produknya ini tidak akan mengalami malfunction atau rusak pada periode tertentu selama masa garansi. Tentunya dengan adanya garansi sangat mendorong customer untuk membeli. Kalau misalnya rusak, masih ada masa garansi, misalnya 2 tahun, perusahaan masih mau untuk memberikan pelayanan service atau maintenance secara gratis. Itu dia hal-hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita membuat strategi produk. Kita memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari calon customer kita, yang kemudian kita terjemahkan atau kita bawa lebih lanjut, analisa lebih lanjut di dalam 5 levels of product, di mana kita mendesain value yang memang cocok dengan kebutuhan dan keinginan dari target customer kita. Tentu saja bukan itu aja ya yang perlu kita pertimbangkan, tapi kita juga perlu mempertimbangkan differentiation apa sih yang mau kita tambahkan kepada produk kita, sehingga produk kita menjadi produk yang unik, yang berbeda, dan memberikan nilai lebih kepada customer kita. Dan pada akhirnya kita juga memperhatikan aspek-aspek lain daripada produk kita, antara lain ada kemasan, kemudian ada label, dan ada garansi. Itu semua yang bisa saya bagikan hari ini. Thank you for watching and listening. Dan I'll see you again on the next video. See you, bye-bye.